Tidak Pak, karena habis beras itu. Beras habis. Basic juga tidak bisa, ini dan rusak kemarin. Beli baru minta uang, orang tua itu uang banyak, beli baru. Ya, Orang tua kirim uang itu jangan beli hal-hal yang tidak baik tuh. nanti besok baru saya telepon kamu. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak cek harian dulu ya. Ya. Yeriana Ostayana, Hadir Pak. Giovanni, Hadir Pak. Yoslalus, Ada Pak? Antonius Solomitan, Apa? Tidak ada Pak? Tidak Alvaro hadir. Sakit. Tidak ada Hadir Pak? Pak. Hadir Pak. Berarti apa ya? Ya. Pak. Baik anak-anak, sudah tahu belum pembelajaran kita pada pagi hari ini? Belum tahu, tahu Pak. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema hidup jujur dan adil. Ada yang tahu tidak contoh hidup jujur dan adil? Tahu Pak. Tidak tahu? Tahu Pak? Saya tahu. Ada apa? Hidup jujur itu contohnya seperti apa? Contoh hidup jujur seperti di lingkungan kita sendiri itu misalnya ada uang atau berupa benda dari tetangga rumah yang bilang seandainya kita pas kita jalan ada yang lihat kita yang berarti kita jujur tuh. Oh ya benar sekali. Ada yang lain? Nah, tadi kan ada Ovan telah kasih contoh tentang jujur toh. Dan sekarang Pak jelaskan pengertiannya. Nah, jujur adalah suatu sikap yang tulus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong atau berkata tidak baik. Nah, yang berikut adil. Ada yang tahu contoh dari adil? Ya, ada Fani. Adil itu seperti apa? Contoh adil ya, contoh sikap adil yang ada selama apa? Ada ikuti selama ini di rumah atau di mana-mana. Adil ketika kita memberikan sebuah makanan kepada teman atau berupa uang. Ya benar sekali. Ada yang lain? Ada hanya? Macam kayak ini mama bagi kue toh, jadi semuanya Harus sama rata, harus sama besar begitu. Nah, adil, pengertian dari adil itu merupakan suatu sikap yang jujur di mana pada kondisi itu tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Dan tadi kan ada hanya dengan Ade Fani sudah kasih tahu contohnya toh. Jadi sekarang Pak punya cerita, mau dengar tidak ceritanya? Mau Pak. Oke Pak, minta satu orang maju ke depan untuk membacakan ceritanya. Siapa yang mau baca? Saya Maju ke depan. Ya, ada Ovan sini. Yang lain duduk dengar diam ya. Hakim paling adil dan si kikir. Hakim itu bernama Duan Guangqin. Ia sangat dihormati oleh masyarakat karena sering membuat keputusan-keputusan yang sangat adil sehingga sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Pada suatu siang yang cerah, dua Guangqin berjalan-jalan di sekitar pasar. Di sana ia melihat orang-orang yang sedang berkerumun. Sang hakim tertarik dan merasa penasaran. Maka ia pun mendatanginya untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang itu berkerumun. Rupanya terjadi
perselisihan antara seorang petani miskin dengan seorang pemilik toko yang terkenal kikir. Petani itu secara tidak sengaja telah menjatuhkan kurang miliknya yang sangat berat dan mengenai seekor anak ayam milik si empunya toko hingga mati. Si pemilik toko yang kikir itu pun marah. Ia meminta ganti rugi 100 sen kepada si petani miskin. Padahal anak ayam tersebut masih kecil dan hanya berharga seberapa sen. Si pemilik toko berpendapat bahwa ayam itu akan tumbuh menjadi ayam besar yang harganya 100 sen. Karena itulah ia menuntut uang ganti rugi sebesar itu. Dari mana aku mendapatkan uang 100 sen? Kalau si petani miskin, itu urusanmu. Hardik si pemilik toko kikir, pokoknya kau harus membayar ganti rugi. Salah seorang yang berkerumunan di sana mengenali Tuan Guang Qin. Maka ia pun meminta sang hakim untuk menangani perkara itu. Oke, terima kasih kepada Adik Ovan. Mau dengar lagi Pak Baja? Sudah mengerti semua tadi atau mau ulang lagi? Sudah toh? Oke, sekarang Pak bagikan adik-adik mereka dalam 2 kelompok. Nah, Adik Fani bisa gabung dengan teman sini. Bisa gabung di sini. Oke, tadi kan adik mereka sudah mendengarkan tuh cerita yang teman bacakan. Nah, sekarang Pak minta adik-adik mereka diskusikan tentang cerita yang tadi adik-adik dengarkan tadi. Soalnya Pak bisa tulis di papan ya. Bisa diam. Bisa, Pak. Oke. Soalnya 3 nomor saja adik-adik mereka diskusikan. Terus jawab dengan pertanyaannya. Oke, sudah selesai mengerjakan? Belum, Pak. Berpikir tidak apa? Nah, ini perkepapnya. Oke, sekarang kelompok 1 orang maju tuliskan jawabannya di depan. Ada Yerling, maju. Tuliskan jawabannya di depan. Pasal dulu. Apa judul cerita tersebut? Hakim paling adil dan si kikir. Iya, benar sekali. Coba tepuk tangan.
maju tuliskan nomor 2. Tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut? 1 orang maju. Ya, ada Ovan maju. Tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut? Oke, terima kasih kepada Ovan. Oke, nomor 3 siapa yang mau maju tulis di papan? Saya Kak. Ya, Devani maju. Terus nomor 3. Apa artinya bertindak jujur dan adil? Ada bisa sambung di sebelahnya? Oh iya bisa. Nah. Oke, terima kasih kepada Devani. Sekarang semua baca lah ya. Yang 1 baca. Apa judul cerita tersebut? Jawabannya? Hakim paling adil di Indonesia. Ya benar. Nomor 2. Tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut? Jawabannya? Hakim Hakim Duan Guanding, seorang petani miskin dan seorang masyarakat biasa. Nomor 3. Apa caranya bertindak jujur dan adil? Ya, jawabannya? Kita harus dapat bagian harus sama rata, mengakui berkata atau memberikan suatu informasi dengan Kenyataan atau kebenaran. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kamu. Nah, sekarang Pak minta bawa tidak di kelas suci. Ada yang tidak bawa. Siapa yang tidak bawa? Kenapa tidak bawa? Lupa Pak. Ya, minggu depan bawa ya, karena kita les agama harus bawa kitab Suci. Ya, minggu depan bawa. Iya. Ya, jadi sekarang dengarkan Pak bacakan cerita Pak Inje. Semoga Tuhan beserta kita. Selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berkata istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Dengan setahu istrinya ia menahan sebagai dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya ke depan kaki rasul-rasul. Tetapi Yesus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau berdustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama itu tanah dijual, bukankah itu tempat kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan berdustai manusia, tetapi berdustai Allah." Ketika mendengarkan perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda mereka mengapani mayat itu dan menggusirkannya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu itu berdiri di depan pintu, dan mereka akan menggusung engkau juga keluar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, sudah mendengarkan Injil yang tadi Pak bacakan? Sudah, Pak. Nah, sekarang Pak mau tanya, apa judul Injil yang tadi adik-adik mereka dengarkan? Ada yang tahu tidak? Tidak, Pak. Judul Injil tadi adalah Ananias dan Safira. Istri Ananias bernama Safira. Ya, benar sekali, ada Ovan. Pernahkah adik-adik bertindak jujur? Pernah tidak bertindak jujur? Bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengarkan perilaku jujur tersebut? Perasaan adik-adik mereka kalau ketika mendengarkan perkataan jujur itu seperti apa? Senang, apa lagi? Bangga, bahagia. Bersyukur karena hidup jujur. Iya, benar sekali ya. Nah, yang berikut, pernahkah adik-adik berbuat tidak adil? Pernah tidak berbuat tidak adil? Bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengarkan perilaku tidak adil? Itu perasaannya bagaimana? Tidak senang, apalagi? Takut, cemas juga toh? Iya. Nah, itu hal yang tidak baik, tidak adil. Oke adik-adik, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Iya, Pak. Ya, Pak. Karena sudah jam begini. Sebelum kita pulang, satu orang harus sarapan dulu. Ada Fani bisa harus sarapan. Oke, hari ini Pak tidak akan kasih tugas. Minggu depan baru Pak kasih tugas ya. Ya, ingat pulang belajar minggu depan ujian. Iya, Ya, ulangan materi yang tadi Pak jelaskan itu pulang belajar lagi. Pak. Oke, sebelum kita pulang, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa pulang.
marilah kita mengambilkan sikap dan pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan dari tadi pagi sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan karena dengan saat ini kami bisa melakukan kegiatan kami dengan baik. Tuhan, sekarang kami mulai pulang, bimbinglah kami dalam perjalanan pulang sehingga tiba dengan keadaan yang sama. Doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan mari kita lanjutkan lagi. Oke, selamat pagi.